mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya, kita berusaha merayu mereka. Mau liburan di mana? Ya, memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya. Konsistensi ini diyakini menjadi alasan kuat di balik keputusan Kluivert memanggilnya kembali. Lantas, bagaimana potensi peran Lily Pali di bawah taktik Kluivert? Dengan menggunakan formasi 3-4-1-2, Kluivert tidak menutup kemungkinan mendapatkan Lily Pali sebagai gelandang serang. Dalam peran ini, ia bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, sekaligus menjadi ancaman langsung ke gawang lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi tadi di awal ya ada potongan video ketika para punggawa timnas sepak bola Indonesia, para punggawa timnas Garuda ini saat ini udah berkumpul lagi ya untuk kemudian bersiap-siap untuk menghadapi laga tandang dengan Republik Rakyat Cina, timnas sepak bola China. Yang jelas teman-teman nggak banyak perubahan sepertinya ya. Pemain-pemain yang dipanggil ini ada 27 pemain yang nanti akan jelang laga lawan Cina akan diperas lagi, tinggal 23 pemain, dan saya yakin nggak akan banyak perubahan. Tapi memang ada kabar yang memang kalau saya sendiri merasa mengkhawatirkan dan saya sendiri turut prihatin ya. Ini salah satu pemain idola saya yaitu Ratnaro Ratmangun. Ini dikabarkan memang kemudian nggak bisa memperkuat timnas kita karena memang si Ratnaro Ratmangun ini sakit dan butuh waktu untuk kemudian pemulihan. Yang jelas dia kemudian memang nggak bisa datang, nggak bisa memperkuat timnas kita ketika berhadapan dengan China. Yang jelas memang ini kalau menurut saya sendiri sih pukulan telak lah gitu kan, karena Ratnaro Ratmangun ini nggak cuman dia gocekannya, tusukannya luar biasa dari sayap kiri ya teman-teman. Ini memang langganan timnas kita dari sayap kiri sebagai andalan di lini sayap kiri. Ini luar biasa sekali Ratnaro Ratmangun ini, tapi dia pekerja keras ya, dan kayaknya tenaganya itu paru-parunya 4 ya. Kalau dulu kayak pemain Korea Selatan itu ada pemain-pemain yang memang staminanya kuat gitu kan. Yang jelas Ratnaro Ratmangun mirip lah kalau dulu di pemain Korea Selatan ada Pak Jisung yang kuat Manchester United ya. Ini tenaganya luar biasa Ratnaro Ratmangun, tapi apa boleh dikata karena memang beliau juga sakit dan butuh waktu pemulihan ya teman-teman. Yang jelas memang kemudian pastinya pelatih Patrick Kluivert sudah mempersiapkan alternatif untuk mengganti posisi di sayap kirinya si Ratnaro Ratmangun ini. Yang jelas kemudian ada kabar yang menggembirakan buat saya sendiri karena salah satu pemain idola saya, pemain yang saya pikir punya kapasitas yang mumpuni untuk di lini tengah, yang memang pemain ini nggak pernah mendapatkan tempat di skuad timnas Garuda ketika kemudian masih dilatih Coach ST. Padahal saya pikir ini pemain yang luar biasa sekali, yaitu Stefano Lillipali yang masih bermain di Liga 1 Indonesia memperkuat Borneo FC. Stefano Lillipali ini sekalipun usianya 35 tahun, Vano ini luar biasa ya. Stefano Lillipali, dia dribble bolanya bagus, kontrol bolanya bagus, terus kemudian dia pekerja keras. Ini kabar gembira ya teman-teman. Saya pikir juga ada kemungkinan nanti Stefano Lillipali ini posisi idealnya kan attacking midfielder ya, pemain tengah menyerang, tapi sepertinya nanti ada kemungkinan dia mungkin ya dipasang di sayap kiri untuk menempati posisinya si Ratnaro Ratmangun. Saya yakin ya itu kan. Yang jelas memang nggak banyak perubahan ya teman-teman. Walaupun ini ada 27 pemain, tapi nanti kan diperas lagi tinggal 23 pemain ya ketika jelang laga. Seperti biasa di belakang nanti Martin Pas kan terkena akumulasi kartu kuning nggak bisa main. Ada Kevin Audio Rumulyadi dan kemudian ada Nadio Argawinata dan juga ada kiper Hernando Ari. Tapi saya ya kayaknya sih nggak ada
pilihan lagi, pastinya Kevin Audi Romulyadi besok ya yang akan kemudian menggantikan posisi Martin Paes ya teman-teman. Di back seperti biasa ada Jay Izzes, Max Hilger, Rizky Ridho, Justin Hubner, tapi saya pikir besok kemungkinan memang pilihannya ya Jay Izzes ataupun kemudian pilihan utamanya dan Rizky Ridho atau Justin Hubner ya teman-teman. Karena kalau saya lihat Max Hilger kan di beberapa laga belakangan tampaknya juga tampilannya kurang maksimal ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, ini ya memang nggak banyak pilihan ya saat ini. Memang pilihannya pastinya pilihan utamanya kapten kita yaitu si Jay Izzes. Kemudian kalau di kiri ya fullback kiri gitu kan, di back kiri atau fullback kiri ada langganannya Lasain Patinama yang jarang dipakai. Beberapa laga belakangan dia pemain pengganti ya, karena pilihannya ada si Kelvin Verdong ya, ada Kelvin Verdong yang bisa di situ, dan juga ada Dean James ya saat ini ya. Pilihannya ini 3 ini bagus semua ini, tapi memang langganannya pastinya Kelvin Verdong. Kemudian kalau di fullback kanan ada kemudian si Kevin Dijk Bakar Besi. Kemudian juga ada Sandy Walsh. Di situ juga ada Yakub Yance Sayuri ya, teman-teman. Yance Sayuri itu dia di fullback kanan. Ini banyak di sisi lini pertahanan memang udah penuh ya. Banyak pilihan lah. Tadi juga ada Yakub Sayuri, dia biasanya antara wingback kiri dan bisa maju jadi sayap kiri ya. Tapi kebanyakan memang kemudian kan kalau Yakub kayaknya memang kemudian memang kadang-kadang bisa di wingback kiri atau wingback kanan, tapi kebanyakan memang kalau Yakub Sayuri dia seperti Yance Sayuri kayak kalau kemarin-kemarin kan dipasang dia sebagai wingback kanan ya. Yang jelas tusukannya juga luar biasa. Di lini tengah pilihannya pastinya juga enggak banyak ya, pasti yang kemarin-kemarin lah ya, Ivar Jenner sama Tom Hai. Kemudian ada Juppe Lupesi yang tampilannya lumayan, yang memang nggak tampak tapi memang kerja kerasnya dia box midfielder ini luar biasa sih, Juppe Lupesi ya. Kemudian di lini tengah memang pilihannya ini, di lini tengah memang kita pilihannya nggak banyak. Tom Hai, Ivar Jenner, Juppe Lupesi, kemudian Ricky Kambuaya ya. Pilihannya nggak banyak kita, midfieldernya memang nggak banyak, dan bisa kemudian Stefano Lillipali. Dan kemudian kalau di sayap kiri ada pilihannya Rafael Struijk gitu kan, bisa kemudian si Yance atau Yakub Sayuri. Cuman Yance sama Yakub Sayuri kan memang biasanya di wing back kanan ya teman-teman. Tapi kalau kemudian memang pilihannya nggak banyak kayak ini kan, memang pilihannya ya bisa ya dipasang di situ, karena gocekannya juga bagus sih di Yakub sama Yance. Yang jelas memang pilihannya cuma Rafael Struijk gitu kan, Rafael Struijk atau kemudian si Stefano Lillipali gitu kan. Kalau kemudian di winger kanan pilihannya juga nggak banyak. Di situ ada Egy Maulana Fikri, kemudian ada Marcelino Ferdinand gitu kan. Yang jelas di lini depan dia ada banyak pilihan ya, ada kemudian Oleten Haromeni, ada Ramadan Sananta, dan juga ada Septian Bagaskara. Tampaknya ini memang pilihan di lini depan memang cukup. Cuman memang tampaknya kita ini kan memang pilihannya yang nggak banyak antara winger dan midfielder ya memang teman-teman. Midfielder yang mumpuni ini nggak banyak pilihan ya opsinya gitu kan. Yang kita tetap berharapnya cuman ke Ivar Jenner, Tom Hai, kemudian si Juppe Lupesi, kemudian si pemain kita ya, Ricky Kambuaya. Artinya kalau kemudian ada salah satu yang terkena akumulasi kartu kuning, Tom Hai atau kemudian si Ivar Jenner, ini kan memang kemudian bisa jadi problem ya, mencari pengganti yang memang kemudian sepadan sama mereka. Yang jelas teman-teman, China juga sepertinya juga memang untuk menang ya lawan Indonesia, dan ini memang dia datang penuh percaya diri karena memang pertandingan sebelumnya kita laga tandang kita di Cina kita kalah ya teman-teman. Dan saat ini Cina juga nggak main-main, memang kemudian mendatangkan beberapa pemain naturalisasi mereka yang main di Liga Cina. Salah satunya adalah Serginho ya. Salah dia itu winger kiri ya.
Serginho ini naturalisasi dari Brazil, dia memang besok memang betul-betul bertekad untuk skuad tenaga untuk memenangkan timnas Cina. Tapi yang jelas memang timnas kita jauh lebih baik dari fase-fase yang sebelumnya, karena memang saat ini kan memang pemainnya jauh lebih komplit ya, pemain-pemain pilihan yang aktif di Liga Eropa ya teman-teman. Ini saya tadi lupa yang itu ada si Nathan Joaon. Saya ingin Nathan Joaon, tapi memang tampaknya memang kalau dipasang biasanya kan kemarin dipasang di lini tengah ya, di midfielder. Walaupun dia kan memang kemudian naturalnya sebagai fullback kanan. Nathan Joaon ini memang kan karena memang jarang dipakai, jarang main di klubnya ya, di Swansea City ya. Harapannya sih kemudian nanti Nathan Joaon bisa diambil oleh Oxford United ya, ada Pak Erick Thohir dan Anindya Bakri. Moga-moga nanti kedepannya pemain-pemain kita yang kemudian memang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya bisa kemudian dibantu masuk kemudian ke Oxford United. Seperti sebelumnya kan ada oleh Ten Hag Romeni sama Marcelino Ferdinand ya, yang kemudian memang ditampung di Oxford United. Saya nggak bayangin kalau kemudian timnas kita ada beberapa pemain yang kemudian memang bermain satu klub ya. Yang jelas Marcelino Ferdinand juga kemampuannya saat ini memang udah semakin terasa di Liga Championship Inggris dan sudah sempat nyicipi ya sebagai pemain utama di Liga Championship Inggris walaupun sebagai pemain pengganti. Begitupun juga oleh Ten Hag Romeni udah mulai secara reguler juga mulai dimainkan sebagai pemain utama di tim Oxford United. Nah, ini memang kemudian kalau pemain-pemain sudah full sering main di klubnya masing-masing gitu kan luar biasa pastinya ya gitu kan pilihannya. Yang memang harapannya kita ini bisa memenangkan jumpa China ini, karena memang lawan setelah ini kita tandang ke Tokyo, jumpa Jepang pastinya itu agak susah walaupun memang kemudian Jepang udah lolos, terus kemudian juga kemungkinan nggak memainkan pemain-pemain intinya, tapi kita tahu sendirilah namanya Blue Samurai itu walaupun dia pemain penggantinya, pemain lapis keduanya, mereka biasanya memang pemainnya ngotot dan memang pemain-pemainnya berkualitas ya, kualitasnya memang satu tingkat di atas pemain-pemain timnas kita. Harapannya memang mau nggak mau pelatih Patrick Kluivert memang kemudian bisa mencuri poin, bisa menang jumpa China, walaupun kemudian tetap harus hati-hati karena China juga memang punya kemampuan untuk mengalahkan kita. Di laga tandang kita kalah ya sama China, harapannya bisa menang gitu kan. Yang jelas harapan saya sih kemudian paling enggak nanti Stefano Lillipali ini jadi pilihan utama ya, pemain walaupun dia kan memang di masa ini pertama kali ya dia kemudian perkuat timnas ketika di kepelatihannya Patrick Kluivert. Saya pikir mungkin Stefano Lillipali nanti akan menggantikan posisinya si Ratnar Ratmangun ya di sayap kiri, walaupun naturalnya dia adalah attacking midfielder. Nah, untuk teman-teman mungkin teman-teman punya analisa ya untuk kemudian hasilnya nanti kira-kira berapa dan sepertinya taktiknya apa kayaknya yang mau diterapkan oleh Patrick Kluivert ketika jumpa Cina nanti. Mungkin teman-teman bisa kasih komentarnya, analisanya di kolom komentar. Nah itu aja teman-teman, moga-moga timnas kita bisa memenangkan laga jumpa China nanti, dan kalau bisa dengan Jepang paling enggak kita bisa draw, dan artinya memang ketika bisa lolos ke babak keempat atau paling enggak nanti kalau apalagi kalau bisa lolos langsung, ini harapan kita semua ya di 2026 nanti di Piala Dunia 2026 nanti harapannya kita bisa jagoin timnas kita, nggak perlu jago tim-tim lain ya. Ini memang nggak tahu usia saya ini memang nggak, kalau timnas sampai nggak bisa lolos Piala Dunia nggak tahu lagi, bisa lihat ya, harapannya sih sekarang ya untuk orang yang memang udah usianya setua saya. Nah itu aja teman-teman, moga-moga bermanfaat informasinya. Jangan lupa nonton kita nanti timnas Garuda, kita kasih support timnas kita, kalah menang bagus buruk mainnya kita tetap kasih dukungan untuk timnas sepak bola kesayangan kita semua ya. Salam seduluran.